Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Randi Malik Fadila dari jurusan Informatika dengan NIM 2350811123. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, yang pertama itu di sini ada soal nomor satu yaitu ada perbandingan FCFS atau SJF dan round robin. Di sini terdapat ada sebuah tabel yang dimana diberikan 5 proses dengan burst time dan arrival time tertentu. Nah, kita akan menghitung dan membandingkan waktu tunggu atau waiting time dan juga waktu penyelesaian yaitu turnaround time atau TAT. Nah, dengan menggunakan 3 algoritma yang pertama itu ada first come first serve first CFS tersebut, lalu ada shortest job first SJF, dan round robin dengan time quantum. Nah, pertama itu ada first come first service. Di sini proses yang dimana yang datang lebih dulu akan dieksekusi terlebih dulu, seperti antrian di kasir ya. Nah, lalu di ada interupsi dari CPU akan menyelesaikan satu proses sebelum memulai yang lain. Nah, langkah perhitungannya itu dengan yang pertama itu ada susunan proses berdasarkan arrival time, lalu dihitung kapan setiap proses mulai dan selesai dijalankan. Dan lalu ada hitung waiting time yang bisa dibilang dengan waktu mulai eksekusi atau arrival time. Lalu juga ada hitung turnaround time TAT tersebut tadi, yaitu waktu penyelesaiannya yaitu arrival time. Nah, dari FCFS ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang dimana kekurangannya itu convoy effect itu jika ada proses panjang di awal proses, lain hanya harus harus menunggu lama. Dan kelebihannya itu sederhananya dan kelebihannya itu sederhana dan dapat diimplementasikan. Lalu ada yang kedua ada algoritma shortest job first atau SJF non primitive. Nah, proses ini dengan burst time yang paling kecil dieksekusi lebih dulu. Jika ada proses dengan arrival time lebih lambat tapi burst time kecil, nah itu akan tetap harus menunggu proses sebelumnya selesai. Nah, langkah perhitungannya itu yang pertama itu bisa diurutkan proses berdasarkan arrival time. Nah, juga ada proses burst time dengan terkecil di antara proses yang sudah tiba atau yang sudah ada. Nah, lalu hitung WT dan TAT seperti sebelumnya, yaitu hitung waiting time dan hitung TAT sebelumnya. Lalu pada algoritma yang kedua ini memiliki kekurangannya, yaitu dengan proses burst time besar bisa terus tertunda. Nah, jika selalu ada proses kecil yang masuk lebih dulu, pasti bakal tertunda terus terulang-ulang. Dan kelebihannya itu waktunya lebih kecil dibandingkan algoritma sebelumnya itu FCFS. Nah, lalu yang ketiga ada RR atau round robin dengan time quantum 3ms. Nah, konsepnya RR itu ini dengan setiap proses mendapatkan jatah waktu eksekusi yaitu time quantum. Nah, jika proses belum selesai dalam time quantum ya akan masuk antrian kembali. Nah, langkah langkah perhitungannya itu dengan
Yang pertama itu kita mengeksekusi proses pertama selama 3 ms. Jika burst time lebih besar, sisanya akan eksekusi nanti. Lalu langkah perhitungan selanjutnya itu memberikan giliran ke proses berikutnya ke dalam antrian. Nah, dan proses yang terakhir itu kita mengulangi hingga semua proses yang tersebut itu selesai. Nah, untuk yang algoritma RR ini tuh memiliki dua kelebihan. Yang pertama itu adil untuk semua proses dan juga cocok untuk multitasking atau misalnya itu kayak di OS modern seperti Windows dan Linux. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Yang soal kedua itu adalah perbandingan kinerja. Soal kedua itu perbandingan priority, scrolling, dan HRRN. Sini memiliki dua algoritma. Yang pertama itu ada priority scrolling non-primitive yang memiliki proses yang dimana proses itu dengan prioritas yang lebih tinggi akan dieksekusi lebih dulu. Nah, jika dua proses memiliki prioritas yang sama yang diurutkan berdasarkan arrival time, lalu proses yang selanjutnya bisa menyebabkan starvation jika ada proses prioritas rendah yang tertunda. Lalu algoritma kedua itu ada highest responsive rasio next, yaitu HRRN tersebut. Nah, algoritma ini mirip SJF ya, yang sebelumnya, tetapi memperhitungkan waiting time agar tidak dapat proses yang terlalu lama menunggu. Nah, menggunakan formula response ratio dengan waiting time tambah burst time, lalu dibagi dengan burst time. Yang memiliki yang akan bakal terjadi itu yang memiliki bakal respon ratio tertinggi di eksekusi lebih dulu. Nah, lalu lebih adil dibandingkan dengan priority scheduling karena tidak membiarkan proses kecil terjebak dalam starvation. Nah, lalu ada nomor 3, yang di mana ini nomor 3 tuh perbandingan multi level MLV, ML, MLFQ dan round robin. Yang di mana MLFQ ini menggunakan beberapa level antrian, yang di mana level satu ini memproses dengan prioritas tinggi, misalnya round robin kuantum dengan 4 ms. Lalu level 2 proses yang lebih besar, misalnya FCFS. Nah, selanjutnya ada proses yang tidak selesai dalam level satu akan turun ke level 2. Nah, itu MLFQ ya. Nah, lalu algoritma yang kedua itu ada round robin atau RR yang sama seperti yang tadi di atas. Nah, setiap proses dieksekusi secara bergilir, di berurutan atau gimana lah gitu ya, bergilir. Nah, selama 4 EPS tersebut itu tanpa melihat prioritas. Jadi bergilir itu tanpa melihat prioritas. Dan untuk ini tuh tidak fleksibel seperti MLFQ ya. Jadi ya, tidak fleksibel saja lah. Nah, baik dari ketiga soal ini, kita bisa melihat bahwa setiap algoritma penjadwalan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada algoritma yang sempurna, tapi bisa dipilih menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya ada SDF atau HRN jika ingin memiliki efisien yang tinggi, lalu ada RR dan ML. MLFQ jika ingin fairness untuk semua proses. Sekian dari penjelasan dari tiga soal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.